Pria yang ingatannya telah kembali ini adalah seorang pembunuh bayaran. Ia sengaja mendatangi pemuda yang menggunakan identitas aslinya ini. Lalu pria ini menjelaskan jika ia tidak benar-benar membunuh target buruannya itu. Ia selalu menawarkan kepada target buruannya untuk pura-pura dia bunuh dan akan diberikan identitas baru olehnya. Jadi, dia mendapatkan uang bayaran dari dua pihak yang berseteru. Sungguh calak mamang ini. Sama seperti wanita ini, ia menawarkan keselamatan dirinya dengan cara membayar dan mengikuti perintahnya. Selama pria ini menyiapkan identitas baru itu, wanita ini harus berlatih melakukan akting pura-pura mati. Lalu pada malam hari, ia harus berjalan sendirian dan melakukan akting pembunuhan di sana. Karena pria ini mengalami amnesia, semua itu jadi berantakan. Ditambah lagi pemuda Madesu ini berpura-pura menjadi dirinya. Lalu pria ini menyuruh wanita itu untuk menghilang saja seperti rencana sebelumnya. Tapi wanita ini menolak, bilang jika pria di sampingnya ini harus ikut juga karena mereka telah terbakar api asmara. Pria yang dulu amnesia ini juga merasakan kebahagiaan ketika memiliki identitas pria itu dan berterima kasih karena mendapatkan hal baru dalam hidupnya. Akhirnya pria ini memutuskan untuk membuat identitas baru mereka bertiga dan membuat akting kematian mereka bertiga. Mereka lalu membuat rencana pembunuhan di dalam sebuah gedung menggunakan pisau mainan dan menggunakan kantong darah palsu. Pemuda yang seorang pembunuh bayaran ini menusuk sang wanita dengan pisaunya dan disaksikan langsung oleh pihak penyewa jasanya. Lalu pria ini melempar flashdisk Toshiba yang berisikan data korupsi mereka. Tiba-tiba seorang pria datang mengambil flashdisk itu yang ternyata pembunuh bayaran mereka juga. Wanita itu tidak benar-benar mati karena ini hanyalah akting belaka. Pria ini lalu mendatangi pemuda itu dan menghajarnya. Pria ini berkata, lakukan aktingmu dengan benar. Di sisi lain, seorang wanita yang menututi pria itu mendatangi mereka. Lalu pria ini menusuk paha pemuda itu dengan pisaunya. Mereka telah bersiap di tanda X yang mereka buat. Tapi tiba-tiba wanita ini datang yang tidak terdapat di dalam skrip, membuat akting mereka berantakan. Pria ini mencoba tak mengenalinya. Lalu pria ini menyuruh pemuda itu untuk menyerangnya. Dan tertusuklah pria itu. Mereka masuk ke dalam tanda X. Wanita ini menekan tombol dan sebuah peti kemas jatuh di atas bangunan itu. Bos ini pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek keadaan. Terlihat wanita itu terkapar. Lalu terlihat sebuah CCTV yang ternyata semua orang tadi ada di dalam peti mati itu. Pria ini lalu menarik tuas dan keluarlah sirup marjan, membuat anak buah bos ini mual dan bicara jika semua orang telah is dead. Dan pada akhirnya para penyewa jasa pembunuh bayaran itu pun pergi. Mereka semua lalu keluar dari dalam peti itu. Singkat cerita, masing-masing dari pasangan itu bercocok tanam. Ya udah, endingnya gitu aja. Film pun selesai. Nantikan review film selanjutnya hanya di Kuntel Mupis Markinjut. Mari kita lanjut.